Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donditan dan Studio Grama Love Jakarta. Alhamdulillah sekarang di depan saya ada Mbak Sarah ya. Sarah atau Farah? Sarah. Sarah. Alhamdulillah. Mbak Sarah ini bersyahadat tahun berapa? 2013. 13. Oh, udah malah duluan Mbak Sarah daripada saya. Udah lama berarti. Kita jangan sebut mualaf lagi ya. Ya, Muslim aja atau mantan kafir gitu ya. Tinggal di mana Mbak Sarah? Saya tinggal di Depok, Tapos. Di Depok, Tapos. Ya. Oke. Apa namanya? Sudah berkeluarga kan? Alhamdulillah. Anak berapa? Yang ada 2. Yang ada 2. Oke. Alhamdulillah. Orang tua di mana? Orang tua di Bogor. Di Bogor. Nah, tadi sekilas sebelum kita mulai, Mbak Sarah tadi sempat cerita bahwa Mbak Sarah ini masuk Islam tahun 2013 dari sebuah keluarga yang nikah beda agama, betul ya? Betul. Boleh ceritain nggak? Gimana ceritanya kok bisa nikah beda agama orang tuanya? Iya, jadi mungkin papa sih, tapi nikahnya secara Islam. Nikah secara Islam. Cuman pas after menikahnya, papa punya agama sendiri, mama ada agama sendiri. Oh, tapi sebelum menikah memang papanya udah Kristen? Sudah Kristen. Nah, ketika mau menikah, diperbolehkan, diizinkan sama orang tua mamanya waktu itu? Diizinkan. Tapi dengan cara Islam? Iya. Tapi setelah nikah tetap Kristen? Ya, gitu. Oh, berapa lama tuh nikah beda agama gitu? Kalau berapa lamanya sih yang jelas sih, mungkin ada sekitar 20 tahunan lebih ya. Oh, lama juga ya. Lumayan. Lama juga ya, sampai punya anak. Ya. Sarah berapa saudara? 3. 3. Nomor berapa? Nomor pertama. Oh, pertama paling besar. Oh, oke. Adiknya perempuan, laki semua? Laki perempuan. Laki perempuan. Terus ketika itu Sarah mau masuk Islamnya 2013 itu, boleh cerita nih, pertanyaan basic banget nih. Ya. Kenapa gitu? Apa kena santet? Apa kena... Bukan ya? Enggak. Kenapa? Jadi sebenarnya saya sekolahnya itu di sekolah Muhammadiyah. Oh, oke. Mama masukin di sekolah Muhammadiyah SMIP, cuman dinaungin sama kayak yayasan Muhammadiyah gitu. Oke. Ya. Nah, terus ketika pelajaran agama Islam ya, saya nggak ikut. Saya dan teman-teman non Muslim lainnya tidak ikut kan kantin. Sebenarnya sih kalau misalnya Islam ya, jadi belajar dari lingkungan juga jatuhnya ya, jadi dari teman-teman, dari sekolah terus. Nah, pas saya 2013 itu, saya memutuskan Muslim itu karena setiap saya mendengar takbir, lebih tepatnya sih takbir dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, hati saya kayak mau nangis gitu. Oh gitu. Yang mendengar takbir. Dengar takbir? Ya. Takbir atau azan? Takbir. Takbir. Allahu Akbar yang ini. Itu saya kayak mau nangis. Nah, terus sampai di malam takbir tuh kumandangnya Ustadz Jeffrey kan pasti kan dikumandangin terus tuh kan takbirnya, sama di masjid-masjid kan. Nah itu tiba-tiba saya nangis gitu. Nangis sendiri? Nangis sendiri ngedenger takbir itu. Nah terus ya ini pemikiran saya aja, apa mungkin ini memang saya dipanggil untuk masuk Muslim atau gimana. Masuk Islam, nah saya ceritalah sama mama kan, mah kalau dengar takbir kok gini-gini ya, nangis gitu kan. Terus iya apa sih, ya mungkin emang udah kamu dipanggil gitu kan, apa ya bahasanya ya, mungkin dapat hidayah. Ya kamu dapat hidayah ya, kalau misalnya kamu memang sudah siap, ayo masuk Islam. Lagian nanti kalau kamu misalnya beda sama mama, nanti siapa yang doain mama gitu. Loh, emang nggak bisa ya Sarah doain gitu kan? Loh, ya nggak bisa, kamu kan agamanya apa, mama apa, yang nggak nyampe lah doanya gitu. Sedangkan mama butuh doa dari anak-anak mama kalau nanti misalnya nggak ada gitu. Oh gitu ya udah, itu jadi pemikiran saya sendiri gitu. Nah, terus sampai saya bilang sama mama, ya Sarah mau masuk Islam gitu. Oh, nggak lama tuh setelah dengar takbir? Ya nggak lama dari itu, karena kata mama kalau misalnya udah dipanggil nggak boleh lama-lama kan. Ya. Terus yang syahadatin?
Mama. Mama sendiri? Oh, di rumah? Di rumah. Oke, tapi waktu itu berarti KTP-nya Sarah keterangannya Kristen? Iya, non-Muslim. Agamanya? Iya. Oh, terus berarti setelah itu ngurus langsung perubahan KTP? Rubah, ya. Papa rubah. Oh, nggak dimintain itu tahun 2013? Iya. Belum dimintain surat apa, sertifikat mualaf gitu, nggak ada? Enggak. Bisa berubah ya? Iya. Oh, oke, ya. Nah, waktu apa namanya Sarah bersyahadat, papanya gimana? Ya papa, oh udah masuk. Ya udah, karena papa saya kan emang flat ya. Oh ya udah, yang benar. Kalau misalnya papa kan emang nggak terlalu yang kamu harus ini gitu kan. Oh, okay. Cuman ya udah, kalau kamu menganut satu agama ya udah dijalanin yang benar, jangan ntar ini, ntar ini gitu. Loh, tapi waktu Sarah masuk Islam, papanya masih Kristen? Papa udah Islam. Loh. Duluan. Oh alah, malah duluan papanya masuk Islam? Duluan papa. Tahun berapa? Sekitar 2010 mungkin ya. Oh. Iya, 2010-an. Berarti 3 tahun sebelum Sarah masuk Islam, malah papanya yang sudah nikah beda agama selama 20 tahun, akhirnya masuk Islam? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Oke, oh. Waktu itu sebabnya papa mau masuk Islam kenapa? Kalau sebab sih saya nggak nanya ya. Karena kan waktu itu posisi saya juga non kan, dan saya yang malah kesel gitu loh. Ya udahlah, terserah lah gitu kan. Oh, waktu papanya gitu, masuk Islam malah Sarah kesel? Iya, karena ngerasa, terus apa yang nemenin nanti ke gereja nih, Mas? Terus temen saya nggak ada nih. Adik-adik juga gimana? Muslim semua. Pas papanya saya doang. Oh, pas papanya masuk Islam, adik-adik juga masuk Islam? Berarti Sarah ditinggalin gitu? Iya, saya sendiri. Kasian ya. Berarti 3 tahun sendirian di rumah yang Kristen? Keluarga yang lain udah Islam semua? Kebetulan saya ngekos, jadi nggak. Oh, nggak tinggal bareng orang tua. Oke. Kasian ditinggalin sama bapak mamanya ya berarti ya. Sampai akhirnya Sarah menyusul masuk Islam semua. Dari satu keluarga sekarang Muslim semua. Betul, segitu saya udah sempat kayak ikut ke gereja Katolik gitu kan sebelum masuk Islam. Oh iya, apa sih di Katolik pelajaran, maksudnya ya gimana sih cara ibadahnya gitu kan. Karena kan Protestan sama Katolik beda ya kan caranya. Saya sempat beberapa tahun tuh ikut gereja Katolik sama teman-teman kosan tuh, kebetulan rata-rata Katolik semua kan, yang Muslim nggak ada Muslim malahan, paling mbak kosan doang gitu. Jadi kita ayolah gereja. Nah, gereja mana? Nah ternyata di katedral. Iya, katedral. Nah terus sebelumnya Sarah Kristen apa? Protestan. Protestan, gerejanya? Di HKBP, GPIB. GPIB. Oh, di mana, di Bogor? Di daerah Bogor. Ya. Oke. Terus malah nyobain ke Katolik. Karena teman-teman kan Katolik, nggak ada teman gereja kan, ya udahlah ikutlah ke Katolik gitu. Terus waktu nyobain Katolik gimana? Nggak terlalu paham sih, karena mungkin kan kebiasa di gereja Protestan kan. Gitu. Di Katolik nggak nyanyi-nyanyi? Iya. Nggak tepuk tangan? Nyanyi cuman nggak kan tepuk tangan. Iya. Oke, nggak bahasa roh? Nggak. Ya, dulu waktu di GPIB kan bahasa roh? Iya. Bisa bahasa roh? Nggak. Oh enggak? Nggak bisa. Nggak ikut kursus sih? Nggak mau mendalami sampai bahasa roh juga kan, nggak mau jadi pendeta. Loh bukan, kalau bahasa roh bukan untuk jadi pendeta. Oh gitu. Setiap jemaat ya bisa, ada yang bisa bahasa roh, ada yang enggak gitu. Tanya dong ke pendetanya, ada kursusnya enggak gitu. Oh gitu, ya. Usia berapa tuh ketika Sarah masuk ke Islam itu? 23-an kayaknya. 23, oke. Waktu cobain Katolik, nggak gitu ngerti, terus balik ke GPIB lagi atau gimana? Iya, kalau pulang ke rumah ya gereja biasa, GPIB. Jadi kalau pulang ke rumah gereja sendiri gitu? Iya, mamanya nggak ikut? Sian amat. Sendirian. Nggak dianterin sama papanya? Enggak. Aduh, masa? Nah itu kalau di gereja nggak ditanya, mana papanya kok nggak datang gitu? Ditanya, papanya mana? Ada di rumah gitu doang. Di rumah? Sampai pernah didatengin sama jemaat gereja kan, karena papa nggak pernah datang gereja kan. lagi, terus? Pernah datang gini, iya saya udah pindah agama gitu. Apanya? Jawabnya, iya nyantai. Papa kan emang orangnya nyantai aja. Ya saya udah pindah agama nih. Hah? Jadi orang jemaatnya, hah? Terus? Terus, Sar, itu papanya beneran pindah? Iya om, gitu kan sih. Iya om, gitu. Ya gimana sih kamu? Ya gimana kan itu pilihan papa, saya nggak bisa ikut campur. Karena kan di keluarga kebetulan papa emang ngajarin ya pilihan. Kalau kamu udah gede ya pilih-pilih sendiri lah gitu. Yang penting tanggung jawab.
Cuman gereja waktu itu nggak nanyain papa langsung, maksudnya nggak ngajak balik gitu? Enggak sih, cuman kaget aja mukanya shock kayaknya. Shock. Waktu Sarah bersyahadat orang gereja juga tahu? Enggak, karena kan udah nggak kontak sama Oh, udah beda tempat. Ya. Oh, tapi kan syahadat di rumah di Bogor. Cuman tinggalnya udah nggak sama mama waktu itu ya mungkin ya? Udah nggak kos ya? Kos sih. Oh, oke. Ya terus waktu pertama-tama masuk Islam, ngejalanin Islamnya gimana? Dikasih sama mama ajaran ini buku tuntunan isi ya. Oh, sholat. Ini bukan? Tuntunan sholat gitu sih. Ada tipis tapi. Iya, yang ini bukan? Ini bukan? Iya. Sama? Sama. Oh, aduh, ini yang bikin buku ini amal jariahnya kemana-mana ya. Sama kok. Belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Belajar sendiri tapi kadang tanya sama mama. Sampai bisa sendiri? Iya. Karena mama dulu kan guru ngaji tuh. Oh gitu, mama guru ngaji? Kepinjatnya sama orang baru. No comment ya? Iya. No comment. No comment. Rick, lu gak usah komen. Yang mau komen di kolom komentar aja gitu. Saya gak mau komen lah. Ya macam-macam lah ya. Iya. Waktu itu juga ada guru ngaji ibu-ibu sini. Anaknya murtad. Oh. Ibunya guru ngaji. Ya, no comment jadinya. Iya, mama ngajar ngaji sih. Oke lah, terus jadi alhamdulillah berarti Sarah belajar sendiri sampai bisa jalan sendiri Islamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun belum sempurna. Ya belajar terus. Iya. Ya, kan ngaji sekarang gampang, di YouTube ada atau datang ke masjid. Tinggal ikutin aja. Nggak ada kesulitan berarti waktu itu ya? Ya paling kayak ngapalin ayat-ayatnya aja sih. Ayat-ayat. Ya. Sekarang udah hafal berapa juz? Belum. Oh belum. Berapa surat? Masih kulhu. Oh masih trikul. Masih. Cuman kulhu apa trikul nih? Ya jadi kayak harus ada orang duluan nih. Nanti saya lanjutinnya bisa. Oh ini ayatnya lanjutannya ini gitu. Oh gitu. Tapi nggak hafal semua dari itu juz berapa ayat. Enggak. Oh. Trikul bisa dong trikul. Alhamdulillah bisa. Tahu kan trikul? Yang depannya kul Ya. kan? Ya ini dong ditambah lagi dong. Masa itu doang. Anak-anak udah menikah, suami muslim. Alhamdulillah muslim. Jangan ikut-ikutan kayak mamanya. Suami alhamdulillah muslim. Tahu nggak sebenarnya baik Islam maupun Kristen ini dua-duanya sama-sama melarang nikah beda agama sebenarnya. Nggak tahu. Tahu sebenarnya ada di Bible pun ada larangan untuk nikah beda agama. 2 Korintus 6:14 kalau nggak salah. Tafsirnya itu dari ayat itu. Di dalam tafsir itu malah ada yang menafsirkan begini, berteman nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, kencan nggak boleh, menikah nggak boleh. Berdasarkan itu, kalau nggak salah ya benar ya 2 Korintus 6:14. 2 Korintus 6:14. Nah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Tafsirnya ini, teman nggak boleh, mitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, kencan nggak boleh, nikah nggak boleh. Berdasarkan ayat ini. Berarti kan sebenarnya dalam Kristen tuh nggak boleh nikah beda agama. Ya ini itu kan sudah terjadi lah ya, mungkin orang tuanya Sarah dulu nggak tahu juga atau gimana ya. Tapi alhamdulillah papanya udah masuk Islam. Alhamdulillah. Sholatnya bener papanya? Alhamdulillah. Dirajin papa kayaknya. Apa karena langsung jalan. Oh, apa karena dioper-koprak sama mama? Enggak sih. Enggak ya? Malah kayaknya papa sama mama agak lebih nian papa sih. Oh gitu? Ibadahnya. Waduh, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau udah azan, mana pak? Sholat lah. Gitu. Waduh, sholat lah. Gitu. Itu yang bener, sholat lah. Gitu. Alhamdulillah, keren lah. Alhamdulillah udah Islam semua berarti satu keluarganya. Alhamdulillah udah Islam. Ada yang mau diceritain dari peristiwa-peristiwa keluarganya atau mungkin Sarah dalam menjalankan Islam? Keluarga sih nggak ada, cuman sebenarnya dulu saya nggak suka Islam. Kenapa? Saya karena ada satu kejadian lah gitu. Punya teman, tapi tidak menunjukkan sikap yang baik lah ke saya gitu. Temannya Muslim? Teman Muslim, saya non Muslim. Oke. Gitu. Oh berarti ini sebelum bersyahadat, ya kan sebelum bersyahadat. Punya teman Muslim. Teman Muslim. Cowok. Ya. Pacaran. Deket doang. Oh deket. Nah ngapain deket. Nah terus
awalnya baik. Nah, terus mungkin dia ngelihat di KTP saya Kristen kan. Terus sifatnya tuh beda, tingkahnya beda. Berubah? Iya, berubah. Setelah ngeliat KTP berubah? Ya. Oh, terus? Nah, berubah, terus jadi nggak baik deh, pokoknya 360 derajat lah, bisa 180 derajat kali. Oh iya, 180 itu 300 berarti dulu muter. Kalau 360 tadinya baik, balik jadi baik lagi dong. 180 derajat. Nah, terus dia datang ke rumah, ngelihat emang kan kalau di rumah kan ada lukisan anak kecil. Ya lagi. Terus, nah dia semakin yakin mungkin kalau saya satu keluarga Kristen gitu. Pokoknya semakin tidak baik hubungannya, saya memutuskan ngejauh gitu kan. Ketika udah berapa tahun dia udah nikah, saya pun udah menikah, dia DM nanya gitu kan, apa kabar gitu kan. Oh sekarang udah berhijab gitu kan. Iya udah berhijab gitu kan. Oh dia juga baru tahu. Iya dia udah masuk Islam. Muslim sekarang. Iya saya Muslim, bilang gitu kan. Kenapa gitu? Enggak, kaget aja kata dia. Terus ya bisa lah gitu kan, setiap orang kan bisa berubah. Oh ya mau nanya, saya bilang gitu. Oh dulu sifatnya aneh ya, tingkahnya kok aneh ya gitu kan, kok urakan ya gitu kan. Iya karena lo beda agama gitu sama gua, kata dia. Oh dia ngaku. Ya. Oh kok lo sebagai Islam bisa kayak mengintimidasi atau bisa menghukum seseorang karena agamanya beda ya, saya bilang gitu kan. Gitu. Ya menghakimi orang karena agamanya beda. Seharusnya kan lu malah menunjukkan kalau lu itu baik, Islam itu indah, Islam itu baik, merangkul semua, bukan malah menunjukkan sifat yang beda. Yang bikin gue, jujur gue trauma dan gue sempat benci sama sama orang Muslim karena sudut pandang saya, kok kayak gini ya. Benci gitu. Sama orang Islam atau benci sama Islamnya? Sama orang Islam sih. Sama orang Islam. Iya, sama orang Islam. Nah, terus saya sempat benci, saya bilang gitu. Karena menurut saya kok sifatnya kok nggak menunjukkan kalau Islam itu indah ya, saya bilang gitu kan. Tapi alhamdulillah saya ketemu sama orang yang menunjukkan kalau sebenarnya Islam itu nggak seperti itu kok. Orang-orang Islam itu nggak seperti itu kok, nggak yang menghakimi, yang nggak selalu menghakimi gitu kan, yang nggak selalu mendiskriminasi orang yang beda agama dengan dia gitu kan. Saya bertemu sama orang yang itu dan saya alhamdulillah banget. Jadi dia minta maaf, minta maaf. Udah dimaafin belum? Ya sejauh udah lah, maafin lah. Ya, di dalam Islam nggak ada ajaran begitu. Ya, kalau memang dia sudah tahu ada teman dekat sama lawan jenis, terus misalnya tahu beda agama, orang Islamnya harus tahu bahwa di dalam Islam tidak boleh menikah dengan orang beda agama, ya sudah tinggal ngomong baik-baik, nggak perlu menunjukkan sikap yang 180 derajat harusnya. Ya, buktinya malah Sarah sendiri yang tadinya Kristen malah jadi masuk Islam. Ya, dia sendiri juga mungkin nggak nyangka kan. Ya memang tidak boleh kita terus berubah sikap, berubah akhlak kepada orang yang ketika kita tahu tiba-tiba oh ternyata agamanya beda terus berubah sikap, nggak boleh begitu justru. Justru saya juga masuk Islam salah satunya karena di Islam ada ajaran tidak boleh rasis. Di Islam ajarannya nggak boleh diskriminasi, nggak boleh rasis. Itu makanya saya mau masuk Islam. Ya istilahnya kan kita nggak bisa milih. Iya betul. Ya kan, Sarah juga nggak bisa milih kan lahir jadi orang Bogor gitu misalnya. Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Maka itulah Islam itu mengakomodir semua suku dan ras manusia. Nggak boleh ada yang ini lebih baik dari suku lain, ini ras ini lebih baik dari ras lain, nggak boleh. Yang lebih baik di antara mereka tuh yang paling bertakwa, itu di Islam. Ya kan? Di masjid aja kalau kita datang belakangan, mana boleh kita narik yang di depan, belakang. Nggak boleh. Ya kan? Walaupun gubernur kayak presiden sekalipun gitu. Artinya di situ nggak ada diskriminasi, nggak ada rasis. Orang yang paling bertakwa itu yang di depan, yang dia datang duluan dari di depan. Ya tapi udah istilahnya alhamdulillahnya udah lewat. Mungkin temennya itu juga kurang piknik kali mungkin ya. Udah akikah? Belum. Dari 2013 belum akikah? Belum. Oh aduh, akikah sendiri aja. Iya nanti. Ya, anak-anak udah akikah juga? Udah. Oh anaknya malah udah akikah? Ibunya malah belum? Belum. Wah keren. Anaknya duluan. Anaknya duluan.
Saya dulu waktu baru masuk Islam nggak lama, ketika saya belajar sama seorang Habib di Papua Natu itu, begitu kenal hari itu pertama ditanya-tanya gitu akikah belum, udah langsung beli domba 2 ekor, akikah di situ langsung. Akikah sendiri tapi berarti ya. Alhamdulillah. Ada cerita lain mungkin yang ketika lagi belajar ibadah terus berhijab sih. Berhijab kenapa? Saya dulu belum berhijab. Berapa lama? Oh jangan gitu dong, ada yang belum berhijab nih. Oh, iya. Mohon maaf. Maaf ya. Berapa lama nggak berhijab? Saya hijab itu kalau nggak salah nikah 2014 sekitar 4 atau 5 tahun gitu. 4-5 tahun? Nikah, ya. Belum pakai hijab? Suami sih udah bilang pakai hijab lah gitu. Saya kan nggak bisa dipaksa gitu kan. Saya bilang jangan dipaksa lah, nanti kalau misalnya dipaksa saya malah berontak gitu kan. Malah saya jadi apaan sih kok nyuruh-nyuruh gitu kan. Tapi kan dulu masuk Islamnya bukan karena mau menikah kan? Bukan. Berarti kan belajar sendiri juga kan? Ya. Makanya kan saya lebih senang sendiri gitu, jangan dipaksa. Iya, waktu belajar sendiri emang nggak belajar? Wanita dalam Islam harus berhijab? Ya, harus berhijab, cuman kayak hati masih belum siap aja gitu. Emang hatinya aurat kan bukan? Iya sih. Gitu. Banyak yang bilang belum panggilan hati gitu. Iya. Nah, kan hati bukan aurat, yang aurat kan kepala sampai bawah. Iya sih benar. Ya. Sekarang perintah hijab ada di Quran. Kalau wanita tidak mengikuti, aduh ini gue jadi orang nyindir ini jadi ini. Kalau wanita bilang belum mau berhijab karena belum panggilan hati, kan berarti kan dia mengindahkan perintah Quran. Ya. Salam ya. Mudah-mudahan ya nanti. Ya disegerakan. Segerakan ya. Udah umroh lagi ya? 2 kali. Iya. Terus selain hijab ada yang lain mungkin ya, yang dipelajari? Di kisah hijab itu saya jadi pas lebaran tuh 2018 saya pakai hijab. Terus? Subhanallah kata suami gitu kan. Iya. Gini dong pakai terus. Ya insya Allah belajar dulu saya bilang gitu kan. Ya kata dia gitu. Terus saya pakai hijab keluar makan sama suami. Ada cowok nggak sengaja nyenggol gitu loh kok. Biasa kan kalau kesenggol ya udah biasa aja gitu kan. Ini tuh sampai yang nyamperin saya, ngejar saya si cowok itu. Kak maaf ya kak, saya minta maaf, saya nggak sengaja gitu kan. Saya bener-bener minta maaf kak, saya nggak sengaja nyenggol kata dia. Hah? Saya gini, hah? Ada suami waktu itu? Iya ada suami. Hah nggak apa-apa. Suami gini, kenapa nih? Enggak, tadi orang itu nyenggol gitu doang. Kan biasa aja. Saya bilang gitu kan. Kamu tahu nggak? Namanya dia menghargai apa yang kamu kenakan. Kata suami gitu kan. Kamu udah berhijab, kamu udah ketutup auratnya. Nah itu orang itu menghargai nih apa yang kamu lakukan. Makanya dia sampai minta maaf, ngejar kamu sampai minta maaf kayak gitu, karena dia menghargai wanita yang berhijab. Oh gitu ya. Jadi besok-besok tuh saya selama kerja gitu pakai hijab. Alhamdulillah. Jadi gini, enak kan pakai hijab, lagi kalau pakai hijab ya kamu gak kemasukan serangga kata dia. Gak perlu rambut gak acak-acakan kata dia gitu. Ya kan kadang kan kita suka kemasukan serangga kan. Kalau lagi di motor gitu. Oh iya juga sih Mbak, ya. Gak pernah kemasukan serangga Mbak? Siapa tahu lo ntar kemasukan serangga lo ntar. Iya. Dikira sama bos saya ini kan Mas ada bos persekutuan doa. Ayo Yohana ayo di sini. Di kantor. Persekutuan doa. Kan? Coba kalau pakai hijab. Nggak diajakin persekutuan doa kan? Allah Maha tahu lah. Allah Maha tahu kenapa perempuan diwajibkan berhijab. Yang lebih tahu kan Allah, bukan kita, ya kan? Betul. Tapi ya apa namanya, kalau komentar saya berapa tadi 4 tahun nggak pakai hijab. 4. Ya berarti suaminya juga kurang ngaji berarti. Ya. Itu aja. Kurang. Kalau saya dulu ketika saya harus berpisah dengan istri saya dan akhirnya setelah itu nggak lama saya menikah lagi. Ketika mau menikah lagi, calon saya waktu itu juga sholatnya bagus banget, ya sholatnya bagus banget, nggak pernah telat, tapi belum berhijab. Nah, ketika kita mulai
kenalan terus agak serius. Waktu itu ketika kita sudah sepakat mau menikah, saya kasih syarat. Syaratnya apa? Harus berhijab kalau mau nikah sama saya segitu. Alhamdulillah dia mau. Kalau dia nggak mau waktu itu ya mungkin nggak jadi nikah sama saya. Iya. Maaf ya. Waktu itu saya kasih istri saya waktu itu buku tulisannya Ustadz Felix Xiao tentang berhijab. Coba ntar cari di Tokped deh. Bukunya warna pink kalau nggak salah. Nggak tebel kok. Waktu itu saya kasih ke calon saya waktu itu, dia baca, belum habis bacanya, langsung berhijab. Ntar beliin. Iya, beliin ya Mbak Des. Sama kerudungnya sekalian. Sama kerudungnya sekalian dong. Beliin bukunya sama beliin hijabnya gitu. Iya, alhamdulillah insya Allah. Sudah umroh belum? Belum. Insya Allah ya, cepet ya insya Allah. Suami kerja di apa? Perusahaan apa? Di perusahaan BUMN. Oh BUMN. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan ya cepet ya. Ada cerita apa yang unik gitu misalnya ketika Sarah udah jadi muslimah, kemudian belajar, ada pas ibadah atau bagaimana gitu? Pernah ngalamin masa sulit sih. Masa sulit? Ya. Sulitnya? Ya, males atau gimana? Enggak sih, benar-benar terpuruk lah keuangan sih. Oh ekonomi, ya. Bukan agama kan? Bukan. Terus ekonomi terpuruk tuh jadi malas sholat gitu gimana? Enggak, malah di situ titik ininya. Tambah rajin sholat? Alhamdulillah. Oke. Saya ingat Allah itu nggak pernah tidur dan nggak pernah ngasih ujian ngelewatin batas umatnya kan. Iya. Baru tahun kemarin lah ujiannya datang gitu. Oh gitu. Sekarang ekonominya udah baik. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Sholatnya masih tetap rajin apa agak berkurang nih? Enggak dong, jangan. Jangan dong ya. Jangan sampai. Kalau ekonomi kita lagi jatuh, sholatnya dikencengin. Iya. Ntar giliran ekonominya baik, lupa lagi ntar. Sholatnya kendor lagi. Jangan. Justru malu harus tambah dikencengin. Alhamdulillah. Karena ketika ekonomi kita sudah baik, sholat kita harus lebih kenceng. Kenapa? Karena tambah dengan rasa syukur. Kan gitu. Kadang-kadang kan syukurnya yang lupa. Nanti karena sibuk gitu kan. Lupa bersyukur. Nah, gitu. Nanti kalau udah susah lagi, baru ingat lagi bersyukur. Justru bersyukurnya itu harus terus. Emang ya, seperti tadi Sarah bilang lah, Allah nggak mungkin kasih ujian yang melebihi kekuatan kita. Ketika kita mencoba untuk tetap bersyukur, mau lagi bagus ekonominya, mau lagi enggak, bersyukur tetap nih, insya Allah lebih mudah ngejalaninnya. Insya Allah lebih mudah. Banyak itu pelajaran-pelajaran dari hadis, dari Quran tentang bersyukur. Jadi jangan sampai ketika kita duit lagi nggak ada, syukurnya hilang. Atau baru mulai bersyukur. Biasanya kalau orang lagi nggak ada duit kan lupa bersyukur. Nanti giliran duit lagi banyak baru ingat bersyukur ya. Ya. Atau mungkin ada yang bertanya? Mau. Boleh, silakan. Sebenarnya di Islam itu boleh nggak sih kayak yang selamatan 40 harian ketika 7 hari 40? Ya itu sih yang masih, karena kan ada beberapa ajaran yang tidak mengajarkan kan. Itu ada perbedaan pendapat. Yang melakukan 7, 40 itu punya dalil. Yang tidak membolehkan juga mereka punya dalil. Jadi mau melakukan pun boleh, tidak pun tidak apa-apa. Yang 7, 40 itu ada dalilnya juga. Sahabat juga yang melakukan gitu. Boleh. Boleh. Tapi tidak melakukan pun juga tidak apa-apa. Itu bukan kewajiban gitu. Ya. Siap. Cuma itu doang nanya. Jauh-jauh ke sini nanya itu doang. Sama bermusik tuh boleh nggak sih di Islam? Musik. Kalau musik juga beda pendapat. Karena kan di Muslim kan ada musik gambus kan? Iya. Rebana juga ada kan. Iya. Itu beda pendapat lah.